Saya mau tanya kepada teman-teman, siapa yang punya pengalaman membuat laporan kepolisian, ya, tapi kemudian laporannya ditolak sama pihak kepolisian? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, penolakan suatu kasus, ya, mungkin kalian pernah merasakan ditipu, merasakan penggelapan, ataupun difitnah. Kalian sebagai korban tentunya. Saya mau jelaskan alasan-alasan kenapa laporan polisi kalian itu ditolak. Yang mungkin saat ini kalian masih belum tahu apa yang menjadi penyebab laporan polisi kalian itu tidak diterima, ya teman-temannya. Jadi singkatnya teman-teman, secara umum ada beberapa kualifikasi yang memang harus dipenuhi oleh pihak pelapor, si pengadu dalam membuat laporan kepolisian. Nah, tentunya tidak semua orang tiba-tiba datang bisa membuat laporan. Tidak semudah itu, teman-teman. Karena polisi juga punya dasar untuk menolak, punya dasar untuk menerima. Mana perkara yang layak diterima, mana perkara yang tidak layak diterima. Nah, sedikit saya uraikan ya, teman-teman. Sedikit saya uraikan. Jadi, ketika kita mau membuat laporan kepolisian, itu dasarnya adalah kita setidak-tidaknya kita sudah mengantongi 2 alat bukti, teman-teman. Ini konsep saya. Jadi ketika kita mau membuat laporan polisi, dokumen itu kita sudah siapkan. Setidak-tidaknya kita sudah mengumpulkan 2 alat bukti, ya. 2 alat bukti. Nah, teman-teman, tidak semua orang tahu alat bukti yang sah menurut hukum itu apa. Saya kasih bocoran. Alat bukti yang sah menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pasal 184. Ya. Pasal 184 mengatur ada 5 alat bukti yang sah secara hukum. Yang pertama itu adalah keterangan saksi, ya. Terus kemudian keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, ini nanti hakim, ya. Hakim yang memberikan bukti ini. Jadi nanti ini di pengadilan tentunya, dan keterangan terdakwa. Ini juga di pengadilan hakim. Nah, dalam kita memformulasikan laporan kita, menceritakan kronologi kita kepada petugas kepolisian yang bertugas, setidak-tidaknya kronologi kita itu harus didukung dengan 2 alat bukti ya teman-teman, dari 5 alat bukti ini tadi. Jadi setidak-tidaknya keterangan saksi didukung dengan keterangan bukti surat, ya kan? Jadi hal ini setidak-tidaknya harus kita sudah punyai saksi, surat. Jadi di tahap awal itu sudah mesti kita harus mengantongi 2 alat bukti ini ya teman-teman. Meskipun nanti bukti yang kita ajukan itu akan diuji kembali gitu, tingkat relevansinya dengan perkara kita. Dan perlu yang teman-teman juga harus pahami, ada jenis laporan, ada jenis aduan. Nah, laporan itu ketika terjadi suatu tindak pidana, ya, diduga tindak pidana, semua orang itu bisa membuat laporan dengan dasar itu menjadi kewajiban dia. Gitu. Misal, ketika kita melihat suatu kejadian penganiayaan di depan mata kita, kita bisa melaporkan itu. Ketika terjadi pengeroyokan, kita juga bisa melaporkan itu. Tapi kalau kita berbicara soal aduan, teman-teman, aduan ini singkatnya hanya orang yang menjadi korban dari perkara itu yang berhak membuat laporan. Misal nih, barang saya, handphone saya digelapkan oleh teman saya. Apakah boleh saudara kandung saya yang membuat laporan ke polisi atas penggelapan handphone tersebut? Tidak boleh. Ini harus korban yang merasakan itu sendiri yang bisa membuat laporan. Ya. Terus kemudian yang perlu diketahui teman-teman, ada alasan ditolaknya suatu laporan atau aduan. Yang pertama adalah tempus delicti. Nah, ini istilah hukum. Dari istilah
awamnya adalah waktu terjadinya peristiwa pidana. Karena teman-teman, peristiwa pidana itu ada batas kadaluarsanya. Jika teman-teman tidak segera membuat laporan polisi dan terus berlarut-larut dilewatkan, maka ada batas kadaluarsanya sehingga laporan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Terus kemudian locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya peristiwa pidana. Jadi misal terjadi suatu pencurian di Kabupaten Sidoarjo, ya. Tapi teman-teman melaporkan itu di kepolisian Kota Surabaya, ya jelas tentu ditolak. Sehingga tempat ini akan mempengaruhi di mana kalian membuat laporan polisi, ya teman-teman. Terus kemudian nominal kerugian. Contoh kasus ketika kalian dirugikan dengan nominal tidak sampai 100 juta rupiah. Terus kemudian kalian melaporkan di Polda provinsi, ya, kepolisian di tingkat provinsi, tentu laporan kalian tolak karena jika laporan itu dasarnya kerugian material, minimal kerugiannya itu 100 juta baru bisa diterima. Jadi teman-teman, memang tidak mudah orang tuh bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi terjadi masalah, saya laporkan polisi, tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Karena itu semua ada dasar hukumnya, ada caranya, ya. Dan bagaimana teknik kita menyampaikan kronologi perkara itulah yang menjadi kunci laporan kita bisa diterima dan bisa lanjut di tahap selanjutnya. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.